Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, semoga kelak kita dipertemukan di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas dan mengkaji tentang filosofi atau makna-makna yang terkandung dalam amaliyah ibadah umrah. Ibadah umrah adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa. Makna dari umrah secara bahasa adalah al-qasdu wa ziyarah, yaitu menyengaja, pergi menyengaja atau berziarah. Secara istilah dimaknai adalah ziyaratu Baitillahil Haram fi Makkah al-Mukarramah liadai manasik khassah. Ziarah ke tanah suci, ke Masjidil Haram dengan tujuan melaksanakan ibadah khusus seperti tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Itulah secara bahasa dan secara istilah makna dari umrah. Pelaksanaan ibadah umrah ini berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji, di mana ada beberapa rukun yang berbeda. Yang paling membedakan adalah bahwa pelaksanaan ibadah umrah ini di dalamnya tidak ada wukuf di padang Arafah. Yang pertama yang harus diperhatikan pelaksanaan dalam ibadah umrah adalah ihram dengan niat. Yang kedua adalah tawaf keliling Ka'bah. Yang ketiga sa'i. Dan yang keempat tahallul. Dan yang kelima tertib atau berurutan. Kita akan jelaskan makna terdalam atau makna simbolik dari kegiatan ibadah umrah tersebut. Namun sebelum itu, perlu kita jelaskan pula bahwasanya sebelum seseorang melaksanakan ibadah umrah ini, tentunya harus menyiapkan diri dulu. Menyiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah umrah sehingga umrah yang dikerjakan itu menjadi ibadah umrah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh seseorang yang berangkat ibadah umrah ini? Yang pertama yang harus dilakukan adalah seseorang hendaknya membersihkan diri. Dalam makna lain, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melaksanakan ibadah umrah tersebut. Bertaubat yang dimaksud di sini, seseorang membersihkan dirinya dari segala dosa dan khilaf, baik itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa kepada sesama manusia. Ketika seseorang sudah berniat untuk melakukan ibadah umrah ini, hendaknya muncul dalam dirinya, ya Allah,
saya akan berhenti melakukan dosa dan maksiat. Kemudian yang harus dia lakukan juga, dia menghindarkan kesalahan dan meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah dia zalimi atau dia melakukan sesuatu yang keliru terhadap orang lain. Ini yang pertama yang harus dipersiapkan. Kemudian selanjutnya yang harus dipersiapkan oleh mereka yang akan berangkat ibadah umrah adalah persiapan mental. Persiapan mental ini kenapa? Karena kondisi perjalanan, suasana yang akan ditemui di situ akan berbeda dengan yang selama ini terbiasa kita rasakan. Tentunya yang namanya sebuah perjalanan ada kesulitan dan kesulitan. Berbeda dengan di rumah yang mungkin selama ini kita memiliki fasilitas yang lengkap. Tetapi ketika berada dalam sebuah perjalanan, kalau mental tidak disiapkan, maka yang ada mengeluh, yang ada tidak sabar, yang ada hanya selalu menyalahkan orang lain. Maka persiapan mental ini harus selalu diperhatikan bagi mereka yang sudah berazam berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Selanjutnya yang perlu diperhatikan bagi mereka yang akan berangkat ibadah umrah adalah persiapan biaya. Persiapan biaya ini penting. Pertama, biaya untuk yang berangkat. Yang kedua, biaya untuk mereka yang ditinggalkan. Tanggungan yang ditinggalkan. Biaya berangkat hendaknya diambil dan didapatkan dari harta yang halal. Ketika harta yang halal kita gunakan untuk melaksanakan ibadah umrah ini, maka kita akan mendapatkan pahala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila harta yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah umrah ini didapat dari jalan yang salah, jalan yang menzolimi orang lain, maka tentunya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang berangkat ke tanah suci menggunakan harta yang halal, maka akan dijawab oleh malaikat ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka akan dijawab labbaik Allahumma wa sa'daik. Allah menerima ucapanmu dan Allah senang dengan apa yang engkau lakukan. Tapi bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah dengan menggunakan harta yang haram, maka kata-kata labbaiknya, kata-kata aku penuhi panggilanmu ya Allah itu tidak akan dijawab dengan sempurna, tetapi akan dijawab la labbaika wala sa'daik, tidak ada labbaik, tidak ada sa'daik, tidak ada kebaikan untukmu dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Kenapa? Karena dia pergi berangkat menggunakan harta yang tidak benar, tidak halal. Harta juga yang harus dipersiapkan adalah harta bagi orang yang ditinggalkan. Harta yang harus dipersiapkan bagi mereka tanggungan yang ditinggalkan. Anak, keluarga, suami atau istri yang tidak berangkat. Tentunya mereka juga harus disiapkan perbekalan untuk hidup mereka. Karena seseorang tidak dikatakan telah melakukan ibadah yang sempurna kalau dia menyia-nyiakan keluarganya. Persiapan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kewajiban demi kewajiban harus selesai dia lakukan. Contoh, bila seseorang masih memiliki piutang yang harus segera dibayar, maka segera lunasilah. Atau ada kewajiban zakat yang belum dia tunaikan, maka tunaikanlah kewajiban tersebut, baru dia berangkat ibadah umrah. Kenapa? Kalau ini tidak dikerjakan, maka dia akan menjadi ganjalan bagi seseorang ketika dia berada di tanah suci. Persiapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh seseorang adalah menuliskan wasiat. Menuliskan wasiat ini kepentingannya apa? Rasulullah SAW ingatkan, tidaklah seseorang berpergian selama 2 atau 3 hari kecuali dia sudah meninggalkan wasiatnya untuk orang yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu masalah umur. Dan ketika seseorang sudah menuliskan wasiatnya terkait khususnya dengan harta dan kewajibannya tentang harta, maka dia akan plong. Maka dia akan senang dan mudah melaksanakan rangkaian manasik umrah tersebut.
Apalagi yang harus dia kerjakan ketika ingin melaksanakan ibadah umroh? Hendaknya dia meminta doa dari orang-orang yang dia sayangi khususnya, atau dari keluarga dekatnya. Pada orang tuanya, kepada keluarganya, tentunya membutuhkan sekali doa-doa dari mereka, khususnya orang tua. Karena doa-doa mereka akan mempermudah seseorang menunaikan ibadah umroh tersebut. Yang perlu juga, yang harus dimiliki oleh orang yang ingin berangkat ibadah umroh adalah ilmu pengetahuan tentang ibadah umroh ini. Karena ilmu adalah pangkal kehusyukan dalam beribadah. Ketika seseorang tidak tahu ilmunya, tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, maka dia akan kesulitan khusyuk dalam beribadah. Selalu memiliki rasa was-was dan takut. Tetapi kalau ada ilmunya, maka akan mudah melaksanakan rangkaian ibadah umroh tersebut. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan juga adalah kesehatan. Kenapa? Karena ibadah umroh ini dia ibadah ruhiyah, artinya spiritual, hati kita. Kemudian juga dia ibadah jasadiyah, fisik kita, dan dia juga ibadah maliyah. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus juga dipersiapkan bagi seorang yang akan berangkat adalah kesehatannya. Karenanya sebelum berangkat harus dijaga kesehatan dengan memperbanyak olahraga, mengkonsumsi makanan yang baik, yang halal, makanan sehat, kemudian pola hidup juga yang sehat. Nah, inilah persiapan yang bisa dilakukan untuk melaksanakan ibadah umroh, sehingga umroh yang dikerjakan akan menjadi ibadah umroh yang makbulah. Selanjutnya, setelah seseorang berniat, berazam, dan mempersiapkan segala sesuatunya, maka ibadah umroh ini dimulai dengan melakukan niat dan memakai ihram. Melakukan niat dan memakai pakaian ihram ini adalah termasuk rukun umroh. Dia juga rukun haji dan juga termasuk rukun umroh. Apabila dia tidak dilakukan, maka umrohnya tidak akan sah, tidak akan diterima. Nah, niatnya ini berbunyi boleh berbahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Niatnya berbunyi, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melaksanakan ibadah umroh dan aku berihram dengannya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi niat yang simple, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ini adalah bacaan yang sudah terkategori berniat untuk berihram. Berihram artinya seseorang sudah membatasi dirinya, ya, membatasi dirinya untuk masuk ke dalam rangkaian ibadah umroh tersebut. Nah, dalam ihram ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ihram itu ada dua. Pertama, miqatnya, miqat makani, dan yang kedua, miqatnya, miqat zamani. Miqat artinya batasan. Batasan tempat, batasan daerah. Seseorang harus melakukan niat dan memakai pakaian ihram tersebut. Perlu diperhatikan, pakaian ihram untuk laki-laki terdiri dari dua helai saja. Ada yang menutupi bawah, kemudian ada yang di atas. Ada kain dan ada izarnya. Nah, untuk wanita tentunya pakaian ihram adalah segala sesuatu yang menutupi semua badannya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Laki-laki pakaian ihramnya hanya dua, bahkan pakaian dalam pun tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena kita dalam kondisi ihram. Nah, jadi niat ihram dimulai dari tempat atau batas tertentu. Batas ini sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Batasnya apa? Batas tempat itu bagi mereka yang datang dari Indonesia, dari Yaman, disebut dengan Yalamlam misalnya. Orang-orang yang berasal dari Madinah ada tempat yang bernama Zulhulaifa atau yang disebut juga dengan Bir Ali.
Orang-orang yang berasal dari Mesir, misalnya dari Syam, Mesir, mereka ini harus ihram ketika sampai di batasan Juhfa atau Rabiq. Orang-orang yang berasal dari Irak, mereka juga harus berihram, berniat ihram. Dari mana? Dari batas Zati Irqin. Kemudian juga bagi orang-orang yang berasal dari Najd, mereka harus berihram, niat ihram itu dari Qarnil Manazil. Lewat dari batas tersebut, tempat tersebut, maka seseorang terkena dam. Dan damnya apa? Menyembelih seekor kambing. Nah, ini disebut dengan miqat makani. Jadi niat ihramnya mengucapkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala dimulai dari batasan tersebut. Itu yang disebut dengan miqat makani. Sedangkan batas waktu bagi ibadah umrah ini bebas. Berbeda dengan ibadah haji yang sangat terbatas. Haji cuma dari awal Syawal sampai pagi hari 10 Zulhijjah. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika seseorang sudah berniat ihram dan memakai pakaian ihram ini? Ya, berniat ihram, maka seseorang itu sudah terkena larangan-larangan dalam berihram. Artinya apa? Hal-hal yang harus dihindarkan ketika seseorang sudah masuk dalam niat ihram tersebut. Apa yang menjadi larangan? Di antaranya, untuk laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Termasuk juga menggunakan penutup kepala, peci, topi, dan sebagainya. Itu kalau dia menutupi kepala langsung, maka dia tidak boleh. Untuk wanita, dilarang menggunakan cadar, kemudian menutupi kedua telapak tangan. Sedangkan masker, penggunaannya tergantung kondisi. Karena masker dia bukan dikategorikan cadar yang menutupi semua wajah. Nah, dalam kondisi darurat, sakit, dan sebagainya, maka diperbolehkan menggunakan masker. Tapi dalam kondisi normal biasa, maka tidak diperbolehkan. Karena dia terkategori, ya, bagi sebagian terkategori sudah menutupi wajah. Padahal sesungguhnya yang dilarang itu adalah menggunakan cadar bagi seorang wanita. Kemudian yang juga harus dihindari adalah memakai wangi-wangian. Wangi-wangian tidak boleh. Kenapa? Karena kita sudah masuk. Baik itu wangi-wangian yang kita pakai untuk mandi, shampoo, dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam rangkaian ibadah umrah. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Seseorang tidak boleh membunuh atau berburu atau mencabut sesuatu seperti mencabut pohon-pohon, kemudian berburu hewan-hewan yang ada atau membunuh hewan yang ada di situ. Itu juga dikategorikan sudah melanggar larangan ihram. Nah, mencabut rambut, menggunting kuku, dan seterusnya, itu juga dikategorikan larangan dalam ihram. Maka ketika seorang melakukan pelanggaran, maka dia terkena yang dinamakan fidyah, harus membayar. Dan membayarnya ini diberikan kepada 6 orang fakir miskin. Selanjutnya yang harus diperhatikan, setelah seseorang berniat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, dan dia sudah membatasi dirinya, menghindarkan dari larangan-larangan tersebut, maka yang harus dia lakukan apa? Yang kedua, dia harus melaksanakan tawaf. Sebelum melaksanakan tawaf ini, ketika akan berniat ihram, disunnahkan seseorang untuk mandi. Mandi bersih-bersih, kemudian mandinya diniatkan untuk mandi ihram. Kemudian setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat ihram. Setelah itu baru dia mengumandangkan niatnya tadi, dan niatnya harus dilafazkan dan didengarkan. Nah, ini yang pertama, rukun yang pertama yang harus dikerjakan. Sebelum kita sampai kepada rukun yang kedua, mari kita jelaskan apa filosofi atau makna tersembunyi dari ihram ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya nilai atau makna simbolik dari ihram ini,
dari niatnya dan batasannya itu menggambarkan kepada kita semuanya bahwa manusia ini memiliki batas tempat, memiliki batas waktu, di mana dalam keseharian kita saja ada waktu kita yang harus sendirian, yang harus kita kerjakan, tidak bersama keluarga, tidak bersama anak. Begitu juga kehidupan kita ini. Kita diingatkan dengan ihram itu bahwa suatu saat kita pun sampai kepada batas tersebut dan kita harus bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Kemudian dari pakaian ihram itu juga terkandung makna simbolik bahwa sesungguhnya manusia ini di mata Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Tidak ada yang membedakan, semuanya berpakaian putih. Apalagi laki-laki cuma memakai 2 kain saja. Tidak akan terlihat siapa yang kaya, siapa yang miskin di situ. Kenapa? Karena semuanya berpakaian yang sama. Yang sering membuat kita berbeda adalah jahitan demi jahitan pakaian tersebut. Jahitan ini ada yang membuatnya jas, ada yang membuatnya pakaian koko dan sebagainya. Jahitan ini yang dihilangkan ketika kita berihram tersebut. Simbolnya adalah kita harus merasa sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pakaian ihram itu menyimbolkan juga bahwa seseorang ketika dia lahir, dia tidak memiliki pakaian. Dan ketika dia wafat pun, yang menutupinya hanya kain putih tersebut. Kain yang tidak berjahit sama sekali. Nah, ini makna simbolik dari ihram, niat ihram, dan batasan ihram, serta pakaian ihram yang digunakan. Selanjutnya, rukun yang kedua. Setelah seseorang mandi, kemudian dia bersolat 2 rakaat, niat ihram, maka yang kedua yang harus dilakukan adalah melaksanakan tawaf. Tawaf ini adalah tawaf memutari Ka'bah sebanyak 7 putaran. Keliling Ka'bah sebanyak 7 putaran ini disebut dengan tawaf. Ada ulama yang mengajarkan sebelum tawaf maka niatkanlah, nawaitu tawaf, aku berniat tawaf karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tawaf ini dalam kondisi seseorang memakai pakaian ihram tersebut dan dia harus memulai ihramnya, memulai tawafnya dimulai dari rukun Hajar Aswad. Karena perlu kita ketahui bahwa Ka'bah itu terdiri dari 4 sudut. 4 sudut itu yang pertama sudut Hajar Aswad, di mana di situ ada Hajar Aswad yang luar biasa istimewanya. Dan orang yang akan melaksanakan ibadah tawaf harus dimulai dari rukun Hajar Aswad. Sudut yang perlu kita perhatikan juga ada disebut dengan rukun Yamani. Rukun Yamani, kemudian ada rukun Syami, dan yang keempat rukun Iraqi. Nah, seseorang yang melaksanakan ibadah tawaf, dia harus memulai tawafnya dari Hajarul Aswad. Ka'bah berada di posisi kirinya, kemudian dia memutar sebanyak 7 putaran. Sab'atu asywat, 7 putaran, diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri juga ke Hajar Aswad. Nah, dalam kondisi tawaf ini yang perlu diperhatikan oleh para kaum muslimin yang melaksanakan ibadah umrah. Ketika seorang melaksanakan ibadah tawaf, hendaknya dalam kondisi suci, dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena tawaf itu sama dengan sholat, yang membedakannya dalam tawaf seseorang boleh berbicara. Tetapi wudunya dia harus tetap jaga sampai selesai 7 putaran tersebut. Setiap putaran membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara doa yang diajarkan adalah ketika sampai ke rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini doa yang masyhur, sedangkan doa-doa yang lainnya diperbolehkan kita baca. Nah, ini yang rukun yang kedua yang harus diperhatikan. Nah, makna yang tersimbolkan dari pelaksanaan ibadah tawaf ini adalah bahwa kita manusia ini, hidup kita adalah terus berputar. Kehidupan terus berlangsung.
tidak akan pernah berhenti. Berhentinya kapan? Kita yang berhenti, sedangkan kehidupan akan terus. Begitu juga ketika seseorang sudah selesai melakukan tawafnya sebanyak 7 putaran, orang lain pun akan melakukan tawaf selanjutnya dan seterusnya. Artinya apa? Kita berada dalam lingkaran dan kita memutar. Lingkaran kita adalah kita senantiasa berada dalam lingkaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna apa? Kita tidak lepas dari kuasa dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berikhtiar di muka bumi ini, kita tidak boleh lepas dari poros itu, yaitu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rukun yang kedua yang perlu kita perhatikan. Simbolnya adalah bagaimana ketika seseorang tawaf itu merasakan bahwa dirinya terus berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika tawaf pun dia harus memperhatikan sesulit apapun dia melakukan atau hidup di dunia ini, dilarang untuk menginjak orang lain, dilarang untuk menyakiti orang lain, dan dilarang untuk melakukan perbuatan yang bisa menciderai orang lain. Makanya ketika tawaf disunahkan untuk jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Dalam melaksanakan tawaf itu, seseorang harus dalam keadaan khusyuk, tawadhu, tidak boleh merasa ujub dan takabur. Kenapa tadi? Karena kita selalu berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah rukun yang kedua dari pelaksanaan ibadah umrah tersebut. Kita akan lanjutkan nanti rukun selanjutnya, kemudian makna-makna yang tersembunyi dari rangkaian ibadah umrah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kekuatan, kemampuan untuk berangkat ke tanah suci. Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, Allah berikan kepada kita semangat dan azam untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita niatkan, kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang yang senantiasa merindukan tanah sucinya. Amin Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.